makna mengenai sholat itu apa? Kita harus kembali ke fundamental dari segi bahasa yang berarti doa. Dan itu sangat mutlak. Ada seorang filosof Amerika yang bernama William James yang berkata, betapapun kemajuan ilmu pengetahuan, umat manusia tidak diduga suatu ketika akan meninggalkan sholat selama tabiat kemanusiaan masih seperti sekarang. Nah, apa sih itu tabiat kemanusiaan seperti sekarang? Dia yang bisa mengalami kecemasan, dia yang bisa mengalami harapan, dan ketika itu apabila dia menuju kepada sesuatu yang tidak berhasil, dia akan sholat, bermohon kepada Yang Maha Kuasa. Karena itu juga katanya sejak dahulu hingga kini Anda bisa menemukan suatu masyarakat yang tidak ada pasar, tidak ada bioskop, tetapi tidak mungkin di dalam suatu primitif, walaupun itu primitif atau maju, yang Anda tidak menemukan suatu tempat pemujaan Tuhan. Jadi itu sebabnya sholat tidak boleh ditinggalkan. Beda halnya dengan puasa. Kalau puasa ketika kita tidak mampu, bisa tidak puasa. Beda juga dengan zakat. Kalau tidak punya uang, boleh ditinggalkan. Tetapi sholat, meskipun Anda sakit, wajib sholat. Jika tidak bisa berdiri, duduk. Jika tidak bisa duduk, berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, pakai isyarat. Jadi kita tidak bisa melepaskan diri dari sholat. Dalam artian kita tidak bisa melepaskan sama sekali dari bermohon kepada Tuhan. Karenanya lagi, sholat ini diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi ketika Isra Mi'raj. Beda halnya dengan perintah Allah yang lain yang melalui perantara wahyu malaikat Jibril. Itu sebabnya sangat begitu penting bagi umat muslim atau muslimah untuk menjalankan ibadah sholat. Ada sepotong surat yang berkata, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Dalam surat tersebut dia mengatakan celakalah bagi orang-orang yang sholat, tapi tidak mengatakan celakalah bagi orang-orang yang melaksanakan sholat dengan sempurna. Celaka yang sholat, jadi dia dalam gerak-geriknya, dalam bacaannya ada dia sholat, tapi dia celaka. Karena apa? Karena dia tidak melaksanakan dengan sempurna. Dia melupakan substansinya. Allazina hum an sholatihim sahun. Mereka menyangkut sholatnya, tapi substansinya lupa. Lalu apa substansinya? Ada dua. Yang pertama, penghormatan kepada Tuhan. Dia celaka karena dia riya. Dia ingin dipuji bahwa dia yang rajin sholat. Yang kedua, dia tidak mau memberi bantuan kepada orang lain. Padahal kita berdoa karena ingin dibantu oleh Allah kan? Iya kan? Tapi kalau ada orang yang minta bantuan kepada seseorang, lantas dia tidak mau membantu, jadi wajar atau tidak ketika Allah tidak membantu kita? Ya wajar dong. Jadi sholat substansinya adalah pengagungan kepada Allah plus kesediaannya memberi bantuan kepada orang lain yang butuh. Jadi maknanya bukan sekedar kita sholat, tapi bisa membantu ketika dimintai pertolongan oleh orang lain. Sebagaimana halnya ketika kita meminta bantuan kepada Allah saat sholat. Khusyuk. Khusyuk artinya adalah ketenangan batin. Ketenangan batin yang tercermin dalam ketenangan badan. Jangan duga orang yang khusyuk itu melupakan segala sesuatu dan arahan ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Quraisy Shihab, itu tidak mungkin, apalagi kebanyakan orang. Oleh sebab itu, Nabi pun juga pernah kejadian saat beliau sholat dan ingat anak cucunya di belakangnya. Ibu-ibu yang sholat pun juga begitu, ingat masakannya di dapur. Quraisy Shihab mengingatkan, jika jangan menganggap kalau sikap seperti itu membatalkan kekhusyukan. Khusyuk berada di dalam hati, tidak bisa diketahui oleh orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi khusyuk bisa diketahui indikator-indikatornya melalui gerakan fisik kita. Kadang
Kita sholat tapi garuk-garuk kepala, tengok kanan kiri, dan itu tidak khusyuk. Tetapi belum tentu tidak syah. Karena yang sah sholat itu kalau gerakannya adalah gerakan besar dan berturut-turut selama 3 kali. Kalau kita sholat, ada saf di depan kosong, kita boleh melangkah ke depan. Asal jangan berturut-turut atau cepat. Itu yang dimaksud dengan khusyuk. Dalam Tausiah Quraish Shihab mengatakan, kalau sholat itu adalah panggilan dari Allah. Alangkah buruknya orang yang diundang tapi tidak datang. Alangkah buruknya orang yang diundang cuma datang pas sedang butuhnya saja. Sholatlah, datanglah walau kita merasa tidak perlu, walaupun sebenarnya harus merasa butuh dan datang. Kedatangan kita demi menghormati yang mengundang, itu sudah bagus. Mari kita ambil contoh perumpamaan. Semisal kita diundang pada suatu pameran lukisan. Ada yang berkata, ayo kita datang, ada yang mengajak. Lalu ada yang menjawab, saya tidak mengerti lukisan, saya tidak mau datang ah. Ada juga satu orang yang berkata, saya tidak mengerti, tapi saya malu jika tidak datang, dan saya ingin menghormati yang sudah mengundang saya. Ada pula jawaban lain, saya tidak mengerti lukisan, tapi saya mau belajar. Maka dari itu dia tekun belajar sana sini. Dan ada juga orang yang diundang melihat lukisan dan menjawab, saya mengerti lukisan, dan melihat dan terkagum-kagum sampai dia kasih tahu ke orang di sampingnya, itu lukisannya bagus, ini lukisannya keren. Lalu ada juga tingkatan yang tinggi nih, ngerti lukisan, dia menikmati lukisan, sampai-sampai ada yang menepuk bahunya, dia tidak menoleh. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam, datanglah dahulu ketika diundang, atau ya dikerjakanlah tingkatan-tingkatan kecilnya. Walaupun kita belum khusyuk, yang penting kita datang dan menghormati yang mengundang. Baik, sekian dari saya, Rozan Anwar Al-Afghani. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama bising kendaraan di rumah saya, karena berhubung rumah saya dekat dengan jalan raya. Ya, semoga kita semua selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani. Tetap jaga kebersihan teman-teman, tetap sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.